Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Amin. Balik lagi di podcast Suara Lisa. Oh ya, terima kasih untuk yang udah berbagi cerita via email. Ya, alhamdulillah ya udah ada satu email yang masuk. Tapi dia minta nanti aja Kak Lisa nunggu teman yang lain. Oke, baik, gak apa-apa ya. Dan terima kasih untuk kepercayaannya. Semangat terus buat kamu. Apapun itu, percaya deh. Skenario Tuhan untuk kita itu jauh lebih baik dari skenario yang kita buat sendiri. Oke, jadi podcast kali ini kita ngobrolin apa dong? Gini ya teman-teman, gue bikin podcast ini ngalir aja gitu. Gue nggak baca skrip, ya intinya ngalir aja deh gitu ya. Jadi kita enaknya ngobrolin apa nih ya? Oke gini. Oh ya, di sini ada nggak sih anak rantau? Komen dong di bawah gimana kesan-kesannya selama di tanah rantau, jauh dari kampung halaman, jauh dari orang tua, apalagi dengan kondisi pandemi kayak gini. Komen ya di bawah. Dan ngomongin tentang rantau nih. Gue sendiri kebetulan anak rantau ya teman-teman. Ya bisa dibilang udah lama juga gue merantau. Ya gue ngerantau itu udah berapa lama ya? Dari zaman SMA sih. Tahun 2012, tahun 2012. Dulu gue masuk SMK. Lama sekolah selama 3 tahun itu gue di asrama. Lulus SMK, gue hijrah lebih jauh lagi. Gue ke Jakarta. Dan sampai sekarang ini ya. Beda banget teman-teman. Gue gak tahu kenapa. Di Jakarta gue cukup kesulitan untuk beradaptasi. Karena gue memang mungkin tipikal orang yang agak susah juga untuk menyesuaikan ya. Ya walaupun di asrama gue ngerasa nggak susah untuk menyesuaikan gitu. Di Jakarta kondisi gue kos, kehidupan kos sama asrama gue dulu itu jauh banget. Jauh banget teman-teman. Ya kenapa gue bilang jauh? Karena di asrama nih ya, bangun tidur, makan itu tinggal makan teman-teman. Udah ada yang masakin di asrama. Nyuci, ya nyuci sendiri sih. Sama ya kayak di kos kalau nyuci. Tapi bentar deh, anak kos mana dulu nih? Karena banyak juga kan teman-teman kos yang pada sibuk kerja atau mungkin sibuk dengan kegiatan yang lain ya sampai mereka pada laundry gitu kan ya untuk nyuci. Di asrama itu teman-teman banyak banget aturan-aturan yang nggak bisa banget buat dilanggar tuh nggak bisa. Contoh nih, di asrama nggak bisa keluar malam. Atau bisa keluar malam pun dibatasin jamnya sampai jam 8 atau jam 9. Kalau di kosan, mau pulang pagi juga ya terserah gitu. Tapi gue belum pernah sih ya pulang pagi kayak gitu. Ya mau ngapain, mau pergi kemana sampai pagi kayak gitu teman-teman. Dan banyak banget teman-teman gue pada bilang pulang aja, ngapain sih di sana gitu kan ya. Ya mungkin mereka tahu kondisi merantau itu emang gak gampang gitu ya. Karena memang faktanya ya susah-susah gampang rantau itu gitu kan ya. Ya ada sih pasti ya masa-masa anak rantau ngerasain hal itu dan bahkan gue sendiri gitu ya. Pernah mikir kayak baiknya emang gue pulang deh. Ya kayak udah nyerah aja gitu, capek aja gitu. Karena jujur, gini ya teman-teman, ngerantau itu nggak gampang gitu. Apalagi kok sendiri kayak gue gini. Aduh banyak hal yang lu lakuin sendiri, apa ya ya. Ya pokoknya ada deh pikiran dan masa-masa berat gue di tanah rantau. Kayaknya kalau pulang, kayak yang udah nih sejauh ini aja. Cuma segini nih. Yakin lo mau pulang gitu kan. Udah lama banget di rantau, ada masalah begini, cuman gara-gara ini lo pulang gitu. Kadang banyak teman-teman ya, pertimbangan anak rantau buat pulang itu udah banyak banget. Ya gitulah teman-teman ya. Ya kalau dibilang maksain ngerantau ya awalnya gue maksain. Karena dari lulus sekolah itu ya gue maunya memang kuliah atau kerja ya deket-deket rumah aja gitu ya, biar deket sama orang tua gitu. Yang nggak bisa dipungkiri sekuat-kuatnya anak cewek atau cowok pasti ada lah melaunya ya. Bahkan mungkin kalau untuk anak cewek sering. Ya nggak sih? Kuat di luar, lemah di dalam. Nggak ya teman-teman? Nggak.
Gue cuma bercanda, ya semoga aja teman-teman di sini semua kuat luar dalam ya. Bahagia terus buat kita semua ya. Amin. Gue nggak bisa jelasin lebih dalam, tapi kebanyakan anak rantau lebih milih kos daripada tinggal di tempat keluarga. Iya nggak sih? Coba komen di bawah deh. Di sini ada nggak sih yang di rantau, ada keluarga, tapi lebih milih untuk tinggal di kosan? Komen di bawah teman-teman, komen. Ya mungkin di antara kalian punya cerita dan alasan masing-masing lah ya terkait itu. Pokoknya apapun itu, kalian luar biasa. Gue selalu salut sama orang-orang yang berani ambil keputusan untuk merantau. Karena ngerantau buat gue itu keputusan besar ya. Bahkan mungkin bukan cuma buat gue, tapi buat orang-orang yang ngerantau di luar sana juga ya. Iya nggak sih? Kalian butuh waktu beberapa hari, mungkin minggu bahkan bulan untuk memutuskan merantau gitu. Kenapa gue bilang merantau itu keputusan besar? Ya karena merantau yang artinya bakal ada kehidupan baru, lingkungan baru, dan suasana baru. Pokoknya semuanya baru deh teman-teman. Belum lagi kalau kalian dapat tempat yang nggak ngedukung kalian dalam bentuk apapun itu. Aduh, itu butuh banget mental yang kuat teman-teman ya. Itu sakit banget sih. Jadi buat gue, buat kalian semua teman-teman podcast Lisa, yang anak rantau ya, khususnya gitu. Jangan putus asa. Kalian itu udah sejauh ini loh. Masa iya mau nyerah sih? Enggak kan? Jangan nyerah kalau usaha kamu sekarang ini masih belum mendapatkan hasil. Coba lagi, dan coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Gagal lagi ya coba lagi. Coba terus, jangan nyerah. Anak rantau pasti punya alasan kenapa dia memilih untuk merantau. Iya nggak sih? Iya kan? Ya jadi ingat alasan itu. Ingat kenapa kalian sampai ada di tanah rantau. Apa alasannya? Dan ngomongin gagal atau mungkin nyerah, putus asa, gue pernah di posisi itu. Ya, sekitar 2 tahun lalu, gue ada di kondisi itu. Itu berat banget buat anak umur 20 tahun menurut gue pada waktu itu. Gue nyerah, gue sering menyendiri, marah-marah ke diri gue sendiri. Gue pernah nih, lagi hujan gede banget nih. Itu posisi gue lagi naik motor sendiri. Di saat orang-orang pada minggir buat neduh, gue terus jalan. Gue memanfaatkan waktu itu buat nangis. Gue mikir kayak, kenapa harus gue? Kenapa gue bisa di posisi ini sih? Kenapa harus gue gitu? Kenapa gak orang lain aja? Emangnya gue kuat ya? Enggak, gue gak kuat. Gue ngejudge diri gue sendiri. Gue waktu itu kayak udah kehilangan semangat, kecewa gitu. Bukan kayak ya, tapi memang semangat gue hilang. Kayak yang, ya udah besok gue pulang aja deh. Tapi Tuhan itu maha baik, baik banget. Dia mendatangkan sosok malaikat buat gue. Gue bangkit, gue ngerasa ada dukungan. Dan gue merasa semangat gue balik lagi waktu itu. Percaya deh, Tuhan itu maha baik. Kita gak sendiri ya teman-teman. Tuhan itu tahu kok sekeras apa kita berjuang, sekeras apa kita berusaha. Tuhan gak akan tinggal diem kalau kita ada di masa-masa sulit. Apalagi dengan perjuangan dan usaha kita yang udah luar biasa. Dia pasti akan memberikan pertolongan. Pertolongan yang Tuhan kasih untuk kita yang lagi di kondisi down itu banyak cara dan bentuknya. Percaya Tuhan itu gak akan mungkin ngasih cobaan di luar batas kemampuan teman-teman semua ya. Ya kan? Pastilah ya. Kadang ujian bahkan perlu buat kita gitu kan. Kenapa? Ya karena ujian itu kita banyak belajar teman-teman. Kita mungkin bisa jauh lebih baik, jauh lebih maju, jauh lebih mandiri gitu ya. Selalu ada hikmah dari semua masalah kan teman-teman ya. Jadi kita ambil sisi positif dari masalah itu. Jadi dari pengalaman gue itu, gue belajar, oh
Itu cara Tuhan untuk menjadikan gue manusia yang kuat. Kuat hati, kuat mental, dan jauh lebih baik gitu kan ya. Semangat buat kalian semua anak rantau. Kalian itu luar biasa, kalian itu hebat. Jadi curhat ya gue, maaf ya. Ya gak apa-apa lah ya, ini podcast dibuat untuk tempat berbagi cerita. Dan ya memang tempat cerita gitu ya. Jadi buat kalian, apapun cerita kalian, kalau mau berbagi cerita, bisa langsung kirim ke email yang ada di deskripsi ya. Atau bisa komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan terima kasih kalian udah mampir ke podcast Suara Lisa. Ini podcast kedua Lisa. Terima kasih untuk dukungan yang kalian kasih buat channel YouTube ini. Semoga kalian semua suka ya. Terima kasih pokoknya teman-teman ya. Sampai ketemu di podcast Suara Lisa selanjutnya.